Kalau orang tua kita sudah tiada, kapan terakhir kali kita benar-benar mendoakan mereka dengan hati yang hadir? Jangan sampai kita sibuk mengejar dunia, tapi lupa mengirim hadiah paling berharga untuk mereka di alam sana. Sebelum kita lanjut, luangkan 1 detik saja. Klik like, subscribe, dan share video ini. Bisa jadi, dari 1 klik kamu, ada orang lain yang tergerak mendoakan orang tuanya dan pahala itu juga mengalir untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara nikmat terbesar dalam hidup kita yang sering kita sadari setelah ia hilang adalah keberadaan orang tua. Saat mereka masih hidup, kita sering merasa mereka akan selalu ada, selalu bisa kita temui, selalu bisa kita bahagiakan, kapan saja kita mau. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil mereka, barulah kita sadar bahwa waktu bersama mereka tidak akan pernah kembali. Dan hari ini, yang tersisa bukan lagi pelukan mereka, bukan lagi suara mereka, bukan lagi nasihat mereka. Yang tersisa hanyalah kesempatan untuk mendoakan mereka. Saudara-saudaraku, banyak di antara kita ingin berbakti, ingin membalas jasa, ingin membuat orang tua bahagia, namun seringkali kita bingung apa yang bisa kita lakukan setelah mereka tiada. Padahal dalam ajaran Islam, kasih sayang kepada orang tua tidak terputus oleh kematian. Justru, disitulah ujian cinta yang sebenarnya. Apakah kita masih mengingat mereka, ataukah kita perlahan melupakan mereka karena kesibukan dunia? Maka melalui kesempatan ini, kita akan membahas sebuah amalan yang sangat sederhana, namun luar biasa dampaknya. Amalan yang ringan di lisan, namun berat di timbangan, dan menjadi hadiah yang sangat berharga untuk orang tua kita di alam kubur, yaitu mengirim Al-Fatihah dan doa untuk mereka dengan cara yang simpel, singkat, namun bisa kita lakukan setiap hari. Dalam hidup ini, kita sering merasa punya banyak waktu. Besok masih ada, lusa masih panjang. Tapi satu hal yang sering kita lupakan. Orang tua kita tidak lagi punya waktu. Mereka sudah pergi, tidak bisa lagi meminta, tidak bisa lagi berbicara. Dan satu-satunya yang masih bisa kita kirimkan kepada mereka adalah doa. Namun ironisnya, banyak dari kita merasa bahwa mendoakan orang tua itu berat. Harus panjang, harus banyak, harus ini dan itu. Akhirnya, tidak dilakukan. Padahal, yang orang tua kita butuhkan bukanlah doa yang panjang, tapi doa yang tulus dan rutin. Bayangkan, jika setiap hari hanya 1,5 menit saja, kita kirim Al-Fatihah dan doa untuk mereka. 365 hari dalam setahun. Berapa banyak cahaya yang kita kirim ke alam kubur mereka. Keutamaan mendoakan orang tua. Saudara-saudaraku, coba kita jujur pada diri sendiri. Dalam hidup ini, kita mengejar banyak hal. Harta, pekerjaan, jabatan, pengakuan. Namun ada satu cinta yang sering kita anggap biasa. Padahal, itulah cinta paling luar biasa, yaitu cinta orang tua. Tidak ada cinta yang lebih tulus setelah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selain cinta orang tua kepada anaknya. Cinta yang tidak pernah menghitung, cinta yang tidak pernah menuntut, cinta yang tetap ada, bahkan saat kita menyakiti mereka. Saudara-saudaraku, mereka begadang saat kita sakit. Mereka bekerja keras saat kita tidur nyenyak. Mereka menahan lapar demi kita bisa makan. Bahkan, seringkali mereka menangis diam-diam hanya karena memikirkan masa depan kita. Dan semua itu
Mereka lakukan tanpa pernah berkata, "Nanti kamu harus balas ya." Namun lihatlah kita hari ini. Saat mereka masih hidup, kita sibuk. Saat mereka memanggil, kita tunda. Saat mereka ingin berbicara, kita merasa tidak punya waktu. Hingga akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil mereka terlebih dahulu. Dan saat itu terjadi, barulah dada ini terasa sesak. Barulah hati ini terasa kosong. Barulah kita berkata, andai saja aku bisa mengulang waktu. Tapi, waktu tidak pernah kembali. Yang tersisa hari ini bukan lagi kesempatan untuk membahagiakan mereka secara langsung. Yang tersisa hanyalah doa. Namun yang menyedihkan, setelah mereka tiada, justru kita mulai berhenti memberi. Kita berhenti mendoakan. Kita lupa menyebut nama mereka dalam sujud. Kita jarang mengirimkan Al-Fatihah. Seolah-olah hubungan itu sudah selesai. Padahal dalam Islam, hubungan seorang anak dengan orang tuanya tidak pernah terputus oleh kematian. Bahkan setelah mereka wafat, disitulah bukti cinta kita diuji. Apakah kita masih mengingat mereka dalam setiap doa, ataukah kita hanya mengingat mereka saat rindu datang, lalu lupa lagi? Saudara-saudaraku, di alam kubur, orang tua kita tidak membutuhkan apa-apa dari dunia ini. Tidak butuh harta kita, tidak butuh jabatan kita, tidak butuh kesuksesan kita. Yang mereka butuhkan hanya satu, doa dari anaknya. Doa yang keluar dari hati, doa yang disebut dengan penuh cinta. Doa yang mungkin hanya butuh waktu 1 menit, tapi dampaknya bisa menjadi cahaya di dalam kubur mereka. Bayangkan ini, di dalam gelapnya alam kubur, tiba-tiba datang satu cahaya, menerangi, melapangkan, menenangkan. Dan ketika ditanya, dari mana cahaya itu datang? Jawabannya, ini dari doa anakmu. Sekarang saya ingin tanya dengan jujur, hari ini, sudahkah kita mengirim cahaya itu untuk mereka? Atau justru kita terlalu sibuk, sampai lupa bahwa ada 2 orang yang dulu tidak pernah lupa memikirkan kita setiap hari. Perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, ini bukan sekedar nasihat manusia. Ini bukan sekedar kata-kata motivasi. Ini adalah firman langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang menciptakan kita, Zat yang mengetahui isi hati kita, Zat yang lebih tahu daripada kita tentang apa yang terbaik untuk hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 24, "Waqul Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Artinya, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil. Perhatikan, pelan-pelan, resapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan, kalau sempat, berdoalah. Tidak juga mengatakan, kalau ingat, doakanlah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat perintah, waqul, dan ucapkanlah. Ini tegas, ini jelas. Ini tidak ada tawar-menawar. Artinya, mendoakan orang tua bukan pilihan, tapi kewajiban hati seorang anak. Dan ada satu hal yang sangat dalam maknanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan, balaslah jasa mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu, seberapapun kita berusaha, kita tidak akan pernah mampu membalasnya. Bagaimana kita membalas 1 malam mereka tidak tidur karena kita sakit? Bagaimana kita membalas air mata yang mereka sembunyikan? Bagaimana kita membalas doa-doa yang mereka panjatkan tanpa kita tahu? Tidak akan pernah cukup. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya memberikan jalan yang bisa kita lakukan. Bukan yang mustahil, bukan yang berat. Tapi sesuatu yang sederhana, namun nilainya luar biasa besar di sisinya, yaitu mendoakan mereka. Saudara-saudaraku, perhatikan lanjutan ayat ini.
sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil. Artinya, doa kita itu bukan sekadar formalitas, tapi bentuk pengakuan bahwa kita pernah lemah, kita pernah kecil, kita tidak bisa apa-apa. Dan merekalah yang merawat kita tanpa lelah. Sekarang, bayangkan ini. Dulu, saat kita belum bisa berbicara, mereka sudah menyebut nama kita dalam doa. Sekarang, kita sudah bisa berbicara, tapi apakah kita masih menyebut nama mereka dalam doa? Ini bukan soal mampu atau tidak, ini soal mau atau tidak. Karena doa itu tidak butuh harta, tidak butuh waktu lama, tidak butuh tempat khusus, cukup hati, cukup lisan, cukup kesadaran. Dan yang paling dalam, saat kita mendoakan mereka, sebenarnya kita juga sedang menyelamatkan diri kita sendiri. Karena anak yang tidak mendoakan orang tuanya, perlahan akan kehilangan keberkahan dalam hidupnya. Dan sebaliknya, anak yang menjaga doa untuk orang tuanya akan dijaga hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang tidak ia sangka. Sekarang saya ingin tanya, hari ini, sudahkah kita menjalankan perintah ini? Atau kita masih menunda? Sesuatu yang sebenarnya bisa kita lakukan hanya dalam 1 menit. Amalan yang tidak terputus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insanun qata'a anhu amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu." Hadis riwayat Muslim, yang artinya, jika manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang mendoakannya. Sekarang, coba kita renungkan dalam-dalam. Orang tua kita sudah tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi bersedekah, tidak bisa lagi memperbanyak amal. Lalu, dari mana pahala itu datang? Jawabannya, dari kita, dari doa kita, dari lisan kita, dari hati kita. Maka saat kita malas mendoakan, sesungguhnya kita sedang menutup salah satu pintu pahala terbesar untuk mereka. Bayangkan, jika di alam kubur, orang tua kita menunggu satu kiriman, bukan uang, bukan harta, tapi satu doa. Dan hari itu, kita tidak mengirim apa-apa. Amalan simpel, tapi dahsyat. Saudara-saudaraku, banyak orang berpikir, kalau mau mendoakan orang tua, harus panjang, harus lengkap. Akhirnya, tidak jadi dilakukan. Padahal, dalam Islam, yang terpenting bukan panjangnya, tapi keikhlasan dan kesinambungan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Maka, cukup dengan 2 hal sederhana. 1. Al-Fatihah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Al-Fatihah dan doa untuk orang tua. Ringan, singkat, tapi jika dilakukan setiap hari, dampaknya luar biasa. Kenapa dimulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini adalah adab, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling mulia, sebab datangnya hidayah dan pintu turunnya keberkahan. Dengan mendahulukan beliau, kita sedang mengetuk pintu doa dengan cara yang penuh adab. Dan para ulama menjelaskan, doa yang diawali dengan kebaikan lebih dekat untuk dikabulkan. Keutamaan Al-Fatihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La salata
liman lam yaqra' bifatihatil kitab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Apa maknanya? Al-Fatihah ini bukan sekadar bacaan. Ia adalah Ummul Quran, inti dari seluruh ajaran, pujian, doa dan permohonan dalam satu rangkaian. Setiap ayatnya adalah doa, setiap lafaznya adalah harapan. Maka ketika kita kirim Al-Fatihah, seakan kita mengirim satu paket doa yang sempurna. Pendapat ulama yang menguatkan. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, para ulama telah bersepakat bahwa doa orang hidup bermanfaat bagi orang yang telah meninggal. Ini bukan pendapat satu orang, ini adalah kesepakatan ulama. Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan, tidak ada yang lebih bermanfaat bagi mayit daripada doa orang hidup, khususnya dari anaknya. Perhatikan, khususnya dari anaknya. Artinya, doa kita punya nilai yang berbeda, punya kekuatan yang lebih. Saudara-saudaraku, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, karena dulu kita punya kesempatan, tapi tidak kita gunakan. Bacaan doa singkat untuk kedua orang tua. Allahumma ghfir lahuma, warhamhuma, wa'afihima, wa'fu anhuma. Artinya, ya Allah subhanahu wa ta'ala, ampunilah mereka, rahmatilah mereka, selamatkan mereka, dan maafkan mereka. Saudara-saudaraku, jangan sampai kita menangis saat mereka meninggal, tapi setelah itu kita lupa mendoakan mereka. Jangan sampai kita sibuk membahagiakan diri sendiri, tapi lupa membahagiakan mereka di alam sana. Sekarang saya ingin tanya, kamu yang sedang menonton ini, dari mana kamu menyimak video ini? Tulis di kolom komentar, kota atau daerahmu. Dan satu lagi, tulis juga sholawat atau doa yang paling sering kamu baca. Misalnya, Allahumma sholli ala Muhammad, atau doa untuk orang tua. Biar kolom komentar ini dipenuhi doa, dipenuhi sholawat, dan menjadi ladang pahala untuk kita semua. Akhir kata, semoga kita termasuk anak yang tidak melupakan orang tuanya, baik saat mereka hidup maupun setelah mereka meninggal. Dan semoga setiap doa yang kita kirim menjadi cahaya, menjadi kelapangan bagi mereka di alam kubur. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau kamu merasa ini bermanfaat, jangan berhenti di kamu saja. Klik like, subscribe, dan share ke orang terdekatmu. Karena bisa jadi, satu share darimu menggerakkan ribuan doa untuk orang tua di seluruh dunia.